Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengawasan Bapak Ibu arsadani wa arsadakumullah. Dang ya bahasa Jawa. Bahasa Jawa paham. Campur. Kalau ibu kula mboten ngerti bahasa Jawa. Jamaah kajian asirani warsarakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali meluangkan waktu kita di tengah-tengah kesibukan dunia kita, sampai yang Jakarta pun direwangi mulih nang Jawa wis suwe ra mulih pengen ketemu karo keluargane ya. Ini satu nikmat yang luar biasa ya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa istiqomah dalam meniti manhaj beliau sampai nanti di akhir zaman. Jamaah kajian asirani warsarakumullah, di kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan salah satu pembahasan yang mungkin dipandang ringan, yang ringan dipandang berat juga berat, yaitu terkait dengan kewajiban sholat. Saya yakin antum sekalian, banyak sekalian sudah semuanya mengerjakan sholat sejak kecil. Namun terkadang ada beberapa hal dengan perkembangan zaman dan karena kondisi, terkadang banyak dari kita sekalian yang kurang memperhatikan masalah sholat, yang mana kewajiban sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung wonten ing peristiwa napa niku? Ya, peristiwa Mi'raj. Ya, kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika beliau diangkat ke Sidratul Muntaha, peristiwa Mi'raj itu, beliau dikasih syariat oleh Allah mengerjakan sholat yang pada awalnya 1 hari 1 malam itu berapa kali sholat? 50 kali sholat. Yang kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta keringanan untuk diperingan, karena dirasa umatnya belum akan mampu mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 50 kali sholat. Wong nyatane ping 5 enek sing ra mangkat kok. Pemenang ping 50 ya. Akhirnya didispensasi syariat sholat yang tadinya 50 kali sholat sehari semalam menjadi 5 kali sholat yang nilai pahalanya seperti 50 kali sholat ya. Dan yang namanya sholat ini menjadi salah satu pilar tegaknya Islam ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi sebutkan bahwa Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Dalam konteks hadis yang lain, antara haji dan puasa ini dibalik. Yang terakhir haji. Di kesempatan malam hari ini saya akan membahas terkait dengan wa iqamus shalah, mendirikan salat. Ya. Yang mana sholat yang kita sekalian kerjakan setiap harinya itu menjadi salah satu pilar tegaknya din kita sekalian. As-sholatu imaduddin. Ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau saya memberikan satu perumpamaan, bahwa ketika ada orang yang membuat satu bangunan, membuat rumah, pasti yang pertama kali dikuatkan adalah pondasi ataupun tiangnya. Ya. Kalau tiangnya ini nggak kuat, meskipun atapnya dikasih atap sekelas apapun, kalau tiangnya nggak kuat, ya nggak lama pasti akan roboh. Ya, misalkan atapnya dikasih genteng soka atau genteng mantili, kayunya pakai kayu yang mahal, tapi kalau kemudian tiangnya ini kayunya kualitasnya nggak bagus, ya mudah dipangan rayap, kalau istilah Jawanya itu ya, pangani rayap, akhirnya ya bangunan atasnya yang sebagus apapun juga akan roboh. Ya, maka sholat ini harus kita sekalian perhatikan. Yang mana sholat yang kita sekalian kerjakan itu menjadi salah satu amaliyah ibadah yang nantinya itu pertama kali akan dihisab oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Baihaqi sebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Ini pakai keri, sedekah keri, posone keri, tapi yang pertama kali nanti dihisab adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya itu baik, nah sholat ini becik, ia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila sholatnya ini rusak, ya, maka dia akan menyesal dan merugi. Rugi ngentek. Ya, nyesal dan rugi kalau sholatnya itu buruk. Ya. Dan amaliyah sholat yang kita sekalian kerjakan setiap harinya ini menjadi salah satu amaliyah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, manakala kita sekalian itu bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Angel apa gampang nih? Di suatu kali sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menanyakan kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, beliau Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Qala tuma'ayu. Ya. Saya bertanya lagi, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi. Kemudian apa lagi? Tsumma birrul walidaini. Yang kedua beliau sampaikan, berbakti kepada kedua orang tua. Qala tuma'ayu. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, beliau menyampaikan, al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di dalam hadis ini tadi disebutkan bahwa sholat
tepat pada waktunya ini merupakan salah satu amaliyah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ini kalau kita lihat di realita sekitaran kita, ini bukan perkara yang mudah. Kadangkala, seringkalinya juga realita yang ada. Ketika sebagian kaum muslimin itu mendengar suara azan, witok-tok ra krungu. Gitu, Pak. Tapi kalau mendengar suara HP berbunyi, mata ngantuk tetap dicari. Gimana? Terutama ketika sholat subuh. Gitu. Awang kadang kalau itu nyetel alarm, ya ngoken iso tangi sholat qiyamul lail jam 3 pamane. Alarme muni ya tangi pateni bali turun nah. Enten mboten ngono iki. Enten ngaku. Teko ora arep piye ini. Ini realita. Dikala mendengar suara adzan itu seakan-akan seperti nggak mendengar. Jani ya kurung kuning pura-pura nggak dengar. Tapi ketika HP itu berbunyi, meskipun mata dalam keadaan ngantuk, tahu di mana posisi HP-nya di mana, cari. Ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Maryam. Ayat yang ke-59 di sana sebutkan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us sahawat fasaufa yalqauna ghayyan. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, ya, beliau Ibnu Abbas itu menafsirkan bahwa yang dimaksudkan menyia-nyiakan sholat di dalam ayat ini itu bukanlah orang yang sama sekali tidak mengerjakan sholat. Nah, wong sing ra salat wis rasa dicatur. Tapi yang dimaksudkan orang yang menyia-nyiakan salat di dalam ayat ini adalah mereka yang mengerjakan salat tapi mengakhirkan waktunya salat. Di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adabi, sana sebutkan. Beliau imamnya para tabi'in. Sinten? Imame para tabi'in. Ya, berarti pendahulunya tabi'in. Sa'id bin Musayyib. Beliau menjelaskan, tidaklah orang itu mengerjakan sholat duhur kecuali ketika sudah jelang waktunya sholat asar, dan ketika orang itu mengerjakan sholat asar, tidaklah dia kerjakan ketika jelang maghrib. Masa nindakake sholat ngasar kok jam 5:15. Padahal maghribnya 5:30. Ya. Dan tidaklah orang itu mengerjakan sholat maghrib kecuali sudah mendekati waktu isya, dan tidaklah orang itu mengerjakan sholat isya kecuali ketika sudah jelang waktunya subuh, dan tidaklah orang itu mengerjakan sholat subuh kecuali ketika matahari sudah terbit. Dari penjelasan sahabat Ibnu Abbas dan juga salah seorang tabi'in Ibnu Sa'id bin Musayyib itu bisa disimpulkan bahwa yang dimaksudkan menyia-nyiakan sholat di sini adalah orang yang mengerjakan sholat tapi dia suka mengulur-ulur waktunya sholat. Di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya,
Yang dimaksud orang yang lalai dari sholatnya ini adalah orang yang mengakhirkan waktunya sholat. Jadi meskipun orang itu sudah mengerjakan sholat, tapi karena dia mengakhirkan waktunya sholat, wong kuwi tetap bakal cilaka. Karena dia sudah meremehkan sholat. Nah, yang namanya sholat itu sudah ditentukan waktunya. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktunya ditentukan subuh jam piro, luhur jam piro, ngasar jam piro, maghrib jam piro, isya jam piro, wis enek waktune. Jaga wektalipun sholat niki enteng napa abot? Abot apa enteng? Nggih. Realita, cobi nek kalau wau kan mature enteng. Misalipun ing titiwani sak menika wis usume wong mantu. Sing mantu lho ya. Oke rewangan. Iki khusus ibu sik. Oke rewangan. Terus nek ibu-ibu sekalian itu baru rewang. Bantu-bantu orang yang punya hajatan. Rajang-rajang brambang, goreng brambang atau yang lain. Krungu swara azan kuwi nekat ngrajang brambang karo goreng brambang apa tinggal salat sik? Tanggung. Itu realita. Wah iki usume udan-udanan. Tanggung leh tak umbah-umbah. Tak tinggal salat malah delalah kodanan kojur ra sida garing. Kesisan tak antenane. Sing paling abot melih nek Bapak Ibu sekalian iku ditunjuk dadi among tamu tambah abot meneh. Mungkin dicek pripun ke masyarakat. Pama jenengan itu ditunjuk jadi among tamu. Umpama undangan mantu kok jam 11 ya enek, undangan mantu jam 11 ya enek kok. Nggih kula enten kok undangan jam 11 ki tak ya jarak ta kuwi. Nek mantu undangan jam 11 kira-kira tamune dugine jam pinten? Ya ana sing sadurunge zuhur, ana sing badha zuhur. Mongko jenengane ibu-ibu sekalian nek ditunjuk among tamu kuwi yen ada dandan sik. Riasik nang salon. Wong ora iso dandan. Bayar. Bayar mboten nang salon? Bayar. Pinten? Tergantung kok ya. Pada cendelan. Umpama 100.000 umpamane. Ya. Nek ditunjuk jadi among tamu nek undangane jam 11. Kira-kira sing persiapan ten salon jam pinten? Jam 11. Jam 10 tengah 11 mriku dingon isik wedangi kei sop, kei roti, kei daran baru ke among tamu. Terus kalih nenggo tamune dumugi waktune dhuwure saiki 11:30 kurang luwih. Krungu adzan. Allahu Akbar kira-kira mang jujur. Kira-kira ibu-ibu sekalian nekat among tamu apa wudu terus salat sik? Among tamu. Jujur. Among tamu. Among tamu. Lah kok ngopo ora salat sik wong krungu adzan? Kan masih ada waktunya nanti menjelang asar. Nggih. Nggih. Padune maneman ling dandan. Ya mane Pak sing dandan sing pupurane mbayar 100.000. Nggih. Realita tasih kathah sing abot sing among tamu. Terus sing jenengane nek among tamu undangan jam 11 iku kira-kira mengke rampunge sing digawe kira-kira jam 2 nembe rampung. Terus nek jadi among tamu jenengane rampungan jam kalih tamune budal, among tamu kan ra mungkin langsung budal.
Nggih to? Padahal ngasare setengah 3. Sajeng nindake salat ngasar, dhuwure jam nanti jamak. Salat jamak karena among tamu ora enek dalile. Mau golek dalil nang ndi ora enek dalile, ya. Jamak salat zuhur dan asar karena among tamu ora enek dalile, dalile wong tengklek. Enggak ada dalilnya. Niki realita ingkang wonten nggih. Jadi ternyata menjaga waktu salat itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Kadang kala nyambut gawe direwangi ngoyo-ngoyo krungu adzan ya nekat nyambut gawe ra laren. Sing bakulan ya ngono. Tapi pas rame-ramene krungu adzan salat sik ngedoli sing tuku. Tafsiran ingkang kaping kalih kaitanipun kalian piyantun ingkang cilaka lan tetep bakal cilaka meskipun piyambake menika nindakake salat nggih menika piyambake menika napa mboten tumakninah anggone nindakake salat. Tumakninah ini masuk rukun. Yang namanya rukun ini harus terpenuhi. Nih. Dados anggone nindakake salat niku mboten tumakninah, nindakake salat kok kaya ndene manuk nutul pakan. Nggih. Salatnya secepat kilat, lunga klepat celak arep golek tahu kupan ndak rauman. Tanpa zikir, tanpa ndonga. Wonten ing kitab Al-Kabair niku dipun jelasake dening Imam Madzhabi. Kala sin niku wonten sahabat, wonten piyantun niku mlebet wonten ing masjid piyambake niku nindakake salat. Sawise salat piyambake nekani Nabi, banjur ngucapke salam marang Nabi. Sawise niku Nabi jawab salame. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Ulangilah salat kamu. Sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat." Akhirnya dibeleni neh. Diwangsuli anggone nindakake salat, diulangi salatnya sampai 3 kali. Sawise ngulangi sebanyak 3 kali tadi, yang terakhir kali dia salam kepada Nabi, kemudian Nabi merintahkan lagi, ulangilah sholat kamu karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan sholat. Nah akhirnya orang tadi berkata kepada Nabi, niki wis sholat kula sing paling becik. Kula mboten saged nindakake salat sing paling becik ngungkuli salat sing sampun kula tindakaken. Nah, akhiripun Rasulullah ngendika. Nira kuwi nek nindakake salat, kamu jika mengerjakan salat, awalilah dengan takbiratul ihram, kemudian bacalah surah Al-Fatihah, kemudian baca surah ataupun ayat semampu kamu. Kemudian rukuklah dengan tumakninah. Sujud dengan tumakninah, duduk dengan tumakninah, kemudian sujud dengan tumakninah dan begitu seterusnya sampai selesai kamu sholat. Mboten nindakake sholat kok ya kuwi mau cepete ra jamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu qawlin sabit nabi diberikan dari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi ora salat kuwi, olahraga. Lah wong salat kok lagi rukuk, urung sida sejajar punggungnya belum tertata, belum dalam posisinya yang benar wis ngepir sudah bangkit dari rukuk. Begitupun ketika berdiri, belum sampai tegak berdiri sudah sujud. Sujud baru nempel bathuke lho, dah duduk. Duduk lagi nyaleke bokong, sujud meneh dengan tumakninah dalam sholat itu rukun. Ya. Maka supaya sholat kita sekalian tidak tergesa-gesa,
Maka seyogyanya kalau sudah mendekati waktunya sholat, ya kita segera persiapan. Saya teringat cerita salah seorang ustadz yang kebetulan ziarah ke kakaknya Pak Budiroti, Pak Sumeri, sana Lampung. Punya pabrik roti besar di metro sana. Karyawannya itu kan pabriknya besar. Kurang lebih setengah jam sebelum waktunya sholat, mesin mati. Karyawan diwajibkan untuk sholat jamaah. Nah, ini salah satu contoh, sehingga bisa membawa satu keberkahan. Jamaah kajian Nasirani warahmatullah. Jadi jangan sampai setan itu mentertawakan kita karena alasan subuh kok kawanan. Wayah dhuwur jare sibuk. Wayah asar jare perjalanan, maghrib wah kesel awake. Bareng isak matane ngantuk. Bablas. Ngoten berarti setan guyu. Tertawa melihat keadaan kita sekalian. Enggak menyempatkan waktu kita sekalian untuk sholat. Di dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 43 Allah berfirman, "Masalakakum fis saqar." Masalakakum fis saqar. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Qalu, kemudian orang-orang itu pada menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ancamannya neraka. Nah, supaya kita sekalian ini bisa istiqomah untuk bisa menjaga waktunya sholat, menjaga sholat kita sekalian, kita bisa mengamalkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ternyata kalau kita bahas dalam bab sholat, ternyata nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu sudah disyariatkan untuk mengerjakan sholat, termasuk Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Ya. Doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan oleh beliau kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 40. Ya Rabbi, ya Allah, jadikanlah aku Ibrahim dan anak cucu saya orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ini kan jadi salah satu bukti bahwa Nabi Ibrahim sudah disyariatkan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim agar beliau dan keturunan beliau senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa bisa mendirikan sholat. Mendirikan sholat di sini tidak hanya sebatas mengerjakan sholat, tapi tadi menjaga waktunya sholat, menjaga tumakninahnya sholat, ya, dan sebagainya. Kusuk dalam sholat dan sebagainya. Ora pikirane neng dindi, jelegere awake sholat neng Masjid Al-Hikmah, pikirane jek neng Nogosari. Kan angel niku. Khusuk di dalam sholat itu bukanlah sebuah perkara yang mudah.